saya yaitu sebagai guru penggerak, yaitu melakukan keyakinan kelas sebagai presentasi disiplin kognitif di sekolah. Ya, kenapa kita melakukan hal seperti ini? Yang biasanya memukul, terus yang sering terlambat upacara biasanya suruh hormat. Ya, yang kedua menghukum di dekat kita mengajar, terus di luar kelas. Nah, seperti ini di WC atau mau mukul di kelas. Latar belakangnya keyakinan kelas, yang pertama murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Konsep pertama budaya positif. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Perubahan paradigma. Yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan masing-masing untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sini ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua kebinekaan global. Yang ketiga mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan terakhir yaitu kreatif. Ya, yang kedua yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita yaitu disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai seorang pendidik, peran kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Ada beberapa hal. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Yang keempat murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi intrinsik. Yang kelima murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dan yang terakhir, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan kebajikan dirinya. Hal ini merupakan motivasi intrinsik. Menurut Dr. William Fraser dalam bukunya Choice Theory, yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Posisi kontrol restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Gosen 2004. Restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ciri-cirinya yang pertama bukan untuk menebus kesalahan,
melainkan belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, merupakan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan yang terakhir, mengembalikan murid yang bersalah pada kelompok. Contohnya, siswa tidak mengerjakan PR. Yang selama ini hukuman yaitu yang pertama, hukum menghukum siswa, guru menghukum siswa, dikeluarkan dari dalam kelas dan suruh berlari mengelilingi lapangan upacara. Yang kedua, guru marah. Yang ketiga, murid menjadi takut. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat jam istirahat. Yang kedua, guru tegas. Yang ketiga, murid menghormati peraturan. Kalau yang restitusi, guru menanyakan kelas dirinya dalam membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka. Yang ketiga, guru menghormati dirinya dan orang lain. Yang keenam, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Dalam kegiatan pembuatan keyakinan kelas, yang pertama, diskusi tentang peraturan. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Dan yang ketiga, menempelkan keyakinan kelas. Bagaimana bentuk keyakinan kelas? Ya, yang pertama lebih abstrak dari peraturan, terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Yang ketiga, merupakan pernyataan universal. Yang keempat, melibatkan semua warga sekolah atau kelas saat pembuatan. Yang kelima, dibuat dalam kalimat positif. Dan yang terakhir, dibuat sedikit agak mudah diingat. Nah, ini contoh yang sudah saya buat prosesnya. Yang pertama, kita berdiskusi dengan kelas. Yang kedua, siswa-siswi membuat keyakinan kelas. Dan yang ketiga, mulai menempel di papan. Nah, ini jadinya terus dibuat di laptop dan pakai Canva. Nah, ini contoh dari yang sudah saya buat. Nanti akan ditandatangani oleh kelas 7D. Yang pertama, disiplin dalam waktu. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya, berpakaian rapi, tidak menyontek, dan yang terakhir, tidak membolos. Dalam penerapan program disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, yaitu sebagai among, yaitu posisi manajer yang dapat menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian dari saya. Salam sehat dan bahagia, guru bergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya kepada Pak Hanif selaku peserta CGT. Yang ingin saya tanyakan,
keyakinan kelas yang diterapkan di kelas Pak Hanif, bagaimana hasilnya, kemudian pasti kalau 100% itu nggak mungkin. Nah, pasti siswa itu keyakinan kelas sudah dibuat, sudah disepakati, tapi pasti masih ada saja yang belum paham, yang tidak disiplin, yang kurang menerapkan keyakinan kelas. Nah, selama ini bagaimana hasilnya di kelas Pak Hanif yang sudah dan sedang menerapkan? Dan yang kedua pertanyaannya, bagaimana menyikapi siswa yang seperti itu? Keyakinan kelas sudah dibuat, telat terus, males terus. Mohon pendapat dari Pak Hanif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan baru ilmu dari PGP saya terapkan di semester ini, Bu. Jadi baru berjalan, tapi jadi memang kalau dilihat dari hasilnya belum kelihatan karena baru saya coba. Tapi sudah saya mencoba. Semoga aja ya nggak sampai 100%, minimal 80%. Ya. Kalau dari demonstrasi udah ada, Bu, tapi jadi demonstrasi sudah yang pernah saya buat sudah, cuma kalau progresnya paling nunggu semester ini. Mungkin itu aja. Mungkin ada yang lain. Kalau nggak ada sedikit kenang-kenangan dari Pak Tardik. Pak Tardik, jangan-jangan dari Canva yang pro yang saya nyatakan yaitu dalam budaya positif. Nah, konsep utamanya yaitu yang pertama dalam budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua mengenai disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol restitusi yang kelima. Dan yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Ya, itu bisa dibuat di Canva, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membuatnya di Canva. Ya, yang kedua yaitu mohon izin share screen. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah muncul. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Bang, sudah kelihatan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu berkenan ikut webinar pada malam hari ini. Kebetulan saya
Perkenalan terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Hanif Effendi dari SMP 4 Keragilan. Kebetulan saya di sini sebagai ketua komunitas yang kemarin dipanggil oleh BKP Provinsi Banten di Tangerang dan sudah membentuk komunitas sekolah. Dan yang kedua yaitu CGP Angkatan ke-7 dari Kabupaten Serang. Dan yang ketiga, sekretaris di NGMP Matematika Kabupaten Serang. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan dari sedikit ilmu dari guru penggerak, yaitu aksi nyata 1.4 mengenai budaya positif. Dalam budaya positif ada beberapa hal yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan yang universal, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima hukum dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir yaitu segitiga restitusi. Ya, dalam hal ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini juga ada di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tujuannya yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan yang kedua, dapat menuntun tumbuh atau hadirnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Dalam penerapan budaya positif yang seharusnya diterapkan di sekolah, yaitu untuk membiasakan warga sekolah melakukan hal-hal yang baik, memiliki akhlak dan manfaat untuk lingkungan, dan menerapkan budaya positif di sekolah tertentu. Dalam hal ini perannya yaitu guru dan sekolah yang optimal. 7 contoh budaya positif. Yang pertama yaitu melaksanakan tata tertib sekolah. Yang kedua, cinta kebersihan dan lingkungan. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, religius. Yang kelima, kepedulian. Yang keenam, sifat toleransi. Dan yang ketujuh, sikap nasionalis. Di dalam hal ini ada teori kontrol. Nah, setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Contohnya kita berusaha memahami pandang orang lain. Tentu tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol. Jadi tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam teori pilihan atau kontrol, kadang kita memilih suatu sikap karena adanya pengaruh tekanan atau hukuman, penghargaan, dan nilai-nilai sosial yang ingin diusung. Akan tetapi, setiap pilihan tindakan pada dasarnya berada dalam kendali diri kita sendiri. Menurut teori William Glasser, yaitu mengusung bahwa setiap manusia mampu mengendalikan diri. Karena kontrol perilaku, seorang berada di bawah kendali dirinya. Nilai-nilai kebajikan universal, yaitu dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Teori motivasi perilaku menurut Diana Gosen, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Di dalam hal ini ada 3, yaitu yang pertama hukuman, yang kedua penghargaan, dan restitusi. Kita bahas yang pertama, yaitu hukuman. Suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dalam bentuk yang negatif atau penderita dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Nah, di dalam hal ini ada hukuman, ada disiplin. Ya, disiplin ini ada konsekuensinya, dan yang terakhir yaitu restitusi. Di dalam hukuman, sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Tidak nyaman biasanya dalam hukuman. Korban dapat mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti, dan perilaku pasif agresif. Yang lebih diarahkan yaitu ke restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, menguatkan untuk murid anak jangka waktu yang panjang. Korbannya mendapatkan ganti. Dan yang keempat, murid anak mendapatkan penguatan. Yang kelima, masalah terpecahkan. Yang terakhir, murid belajar bergantung pada perilakunya. Yang di sini tentunya yang paling diarahkan yaitu restitusi yang positif. Dan yang kedua yaitu penghargaan. Jika kita menggunakan penghargaan, maka orang-orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan, maka saya akan kecewa. Yang ketiga, jika memberikan seseorang untuk penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka itu harus terus-menerus. Yang keempat, ketika seorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu restitusi, yaitu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau, atau yang terakhir yaitu manajer. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, posisi kontrol yang penghukum. Guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal, seperti kamu salah terus. Yang kedua, selalu pasti kamu yang terakhir. Patuhi aturan ya, awas kalau salah. Nah, ini yang posisi kontrol yang penghukum. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Contohnya, guru menggunakan intonasi yang lebih rendah atau lemah lembut atau mungkin keheningan. Yang kedua, menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru. Contohnya, Ibu sangat kecewa kepada kamu. Yang kedua, berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu. Yang ketiga, bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahannya. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Contohnya, guru menggunakan kalimat persuasif atau intonasinya nada agak ramah. Nah, yang kedua, menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif dan jenaka. Contohnya, ayo belajarlah demi Bapak. Ya, sudahlah kali ini tidak apa, Ibu maafkan dan bantu bereskan ya. Itu contoh yang posisi teman. Yang keempat, sebagai pemantau.
Pemantau dalam hari ini guru selalu mengawasi murid. Yang kedua, menggunakan data. Yang ketiga, mengingatkan konsekuensinya saat terjadi pelanggaran. Dan yang diharapkan dalam hal ini yaitu kita sebagai posisi dalam hal ini manajer. Penjelasannya yang pertama, guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Yang ketiga, guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang keempat, menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahan dengan kalimat apa yang kita yakini. Yang kedua, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda yaitu untuk keselamatan. Nilai-nilai dalam keselamatan atau kesehatan sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal. Ya. Lanjut, dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keempat, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Yang kelima, keyakinan meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedurnya yaitu yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan dari murid. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sebagai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Contohnya kalimat yang negatif, jangan. Yang diharapkan yaitu kalimat yang positif. Contohnya, menulislah sesuatu pada tempatnya. Ini contoh dari keyakinan kelas. Ada yang kelas pertama, kelas kelima, ada yang kelas ketujuh. Jadi, setiap kelas kemungkinan ada yang berbeda. Nah, di sini contohnya hormat. Yang kedua, bekerja. Yang ketiga, rasa diterima dan dimiliki. Selanjutnya yaitu ada 3 hal. Terdengar, terlihat, dan berperilaku. Yang pertama, terdengar. Satu orang berbicara. Contohnya, yuk saya bantu. Yang kedua, kita bisa selesaikan ini bersama. Yang ketiga, terima, tolong ya, permisi. Dan yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Yang ketiga, mendengar dengan seksama. Yang keempat, senantiasa berbuat baik. Yang terakhir, berbagi. Yang berperilaku, contohnya tersenyum ramah. Yang kedua, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada, salim atau jabat tangan.
Yang ketiga, memberikan ruang bekerja. Yang keempat, postur tubuh yang tenang. Nah, ini yang sudah saya buat, yaitu keyakinan kelas yang ada di SMP 4. Kita buat kesepakatan dengan siswa, terus kita buat di papan, nanti ditempel, dan terakhir tanda tangan setiap siswa yang ada di kelas saya. Kebetulan saya wali kelas 7D. Ya, mungkin dari saya sampai di sini. Kebetulan tadinya Pak Tundu dari 31 sampai 40. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Silahkan kalau yang mau bertanya. Ya, saya hentikan share screen dulu, Bapak Ibu. Mungkin dari Bu Budi mau bertanya. Baik, terima kasih Pak ahli atas waktunya. Saya cuma apa ya, sebenarnya masih rada-rada nggak paham sih masalah istilah tentang restitusi. Restitusi itu seperti apa sih gitu? Ya itu aja paham. Terima kasih. Ya, restitusi itu menyelesaikan permasalahan siswa, Bu Budi. Jadi biasanya siswa yang bermasalah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ditanya dulu masalahnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang dibuat tadi tiap kelas ditanyakan dulu, bener nggak salahnya, terus mau merubahnya bagaimana gitu. Jadi dibuat kesepakatan kelas tadi itu fungsinya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Mungkin itu dari saya, Bu Budi. Oh ya, baik. Berarti restitusi adalah penyelesaian masalah yang terjadi pada peserta didik gitu ya Pak? Iya, betul. Jadi bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Mungkin sebelum ini mengisi daftar hadir, Bapak Ibu, di kolom chat ada daftar hadir. Ya, untuk membuat sertifikat nanti insya Allah dikirim lewat email masing-masing. Di kolom chat ada form. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Assalamualaikum Pak Hanif. Waalaikumsalam. Ya, Bu Irma? Ya terdengar suaranya ya. Iya. Pak Hanif, kebetulan saya kan bukan wali kelas ya Pak ya. Iya. Tapi saya ingin membuat di salah satu modul disiplin positif kan ada pembuatan keyakinan kelas. Iya. Kalau tidak salah Pak Hanif ya. Iya. Karena saya bukan wali kelas, berperan sebagai apa maksudnya jabatannya guru mapel, apakah bisa misalkan guru mapel membuat keyakinan kelas, misalkan saya guru Pak Hanif ya, apa keyakinan kelas dalam mengikuti mata pelajaran IPA, apakah itu bisa atau hanya misalkan cukup wali kelas saja yang membuatnya, artinya kesepakatan itu dipatuhi untuk aturan secara umum di kelas tersebut. Apakah bisa gitu kalau misalkan seorang guru mapel gitu atau guru mapel apa pengampu mata pelajaran ikut turut membuat keyakinan kelas sesuai dengan misalkan kita
saya membuatnya di setiap kelas gitu yang saya ajar. Mungkin itu saja Pak Hani. Ya, terima kasih Bu Irma. Ya, di sini dalam hal ini guru memang seharusnya wali kelas Bu Irma. Cuma di kelas yang Bu Irma ajar sebagai wali kelas sudah buat apa belum gitu. Kalau belum nggak masalah, berarti Bu Irma yang mendahului dan aturan itu pada kelas Bu Irma yang ajar kan berarti. Bukan kelas 9B, 9A, berbeda-beda berarti. Belum ada gitu, belum. Ya kelas 9. Ya karakter kan siswanya berbeda-beda gitu kan Pak ya di Iya. kelas itu. Saya pengen buat tapi ya khawatir nanti misalkan apakah hanya wali kelas saja atau boleh di gitu, mata pelajaran juga ikut serta membuat aturannya di kelas yang diajar tersebut. Bukan aturan ya, maksudnya kesepakatan ketika kita dalam proses pembelajaran gitu, agar kita proses pembelajaran yang kondusif dan materi tersebut sampai gitu ke siswanya. Ya, kalau menurut saya boleh-boleh saja karena sebagai wali kelas belum buat, jadi peraturan itu berarti pada mapel Bu Irma aja, contohnya di IPA berarti ya. Di mapel lain biasanya gurunya kan berbeda. Kalau Iya betul kayak Pak. ya boleh saja. Jadi silahkan kalau memang wali kelasnya belum buat, terus guru mapelnya lebih dulu mencoba ya itu mah nggak masalah. Oh, ya. Terima kasih Pak Hani. Ya sama-sama. Ya selain di ini ada di PMM Bapak Ibu di disiplin positif di bawah. Jadi modul ke berapa? 12 apa 11 tuh? Ada di PMM. Jadi bisa belajar. Ya, Pak Wawek, ya silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan, Pak. Ya. Kaitannya dengan materi yang Bapak sampaikan. Yang pertama, apakah ada perbedaan antara kesepakatan kelas tadi yang saya disampaikan dengan peraturan kelas yang kita buat? Ya. Yang pertama, yang kedua, misalkan dirumuskan, misalkan kita tidak fokus kepada hukuman ya tadi yang karena ini lagi berbicara tentang budaya positif gitu Pak. Yeah. Kita mungkin kan lebih fokusnya kepada ketika anak mendapat masalah dia entah itu dari luar atau punya masalah belajar dia di dalam kelas, kemudian kita fokusnya kepada bagaimana menghukum dia gitu. Nah sebenarnya kan hal yang ini kan kita bisa, kalau bisa ini ada formulasi di mana hukuman itu tidak berbentuk hukuman tapi memang budaya positif yang memang sudah dirumuskan, misalkan maksudnya misalkan mereka melanggar sesuatu yang sudah jadi kesepakatan kelas tapi tidak berbentuk hukuman tapi memang bentuknya membuat solusi bersama ya, yang solusi memang bersama. terjadi akhirnya diskusi kecil antara teman satu kelas itu Pak. Yeah. Apakah itu bisa diformulasikan dalam budaya positif Pak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Awek. Ya, yang pertama yaitu keyakinan kelas atau peraturan kelas. Ya, kayaknya ada beda tipis Pak. Kalau keyakinan kan siswa yang buat, jadi dia yang tanda tangan, terus dia yang merumuskan. Jadi kita sebagai guru nggak bisa memaksakan harus nulis ini. Nah, kalau peraturan kelas hampir sama kan peraturan sekolah lah, itu semua wajib. Contohnya hari Senin pakaiannya putih-putih. Nah itu kan hampir sama kayak peraturan kelas, peraturan sekolah ya. Itu jawaban saya yang pertama. Terus yang kedua mengenai tadi ya permasalahan di luar kelas yang bisa diselesaikan seperti keyakinan kelas. Bisa Pak, jadi buat keyakinan sekolah Pak. Jadi contohnya setiap hari Senin ya. Jadi peraturannya bukan lagi kelas, jadi peraturan
keyakinan sekolah gitu Pak. Jadi membuat semua siswa gitu Pak. Jadi dalam hal ini bukan lagi dalam fokus ke kelas lagi. Mungkin itu ada. Berarti kan dalam satu kelas itu misalkan bisa karena memang sudah ranahnya sudah bukan ranah sekolah lagi, karena keyakinan kelas ya. Berarti kan akhirnya peraturan atau keyakinan kelas itu di setiap kelas masing-masing bisa berbeda kan? Ya, berbeda. Jadi kelas 7A, 7B tergantung kesepakatan mereka aja, keyakinan, terus dibuat masing-masing, kita nggak bisa maksain gitu. Nah, tadi yang saya maksud, yang pertanyaan kedua itu, nah ketika salah seorang dari teman mereka gitu, dalam satu kelas umum ada masalah, baik masalah cara dia belajar, kesulitan dia belajar dengan sesuatu, ataupun ada masalah pribadi dia gitu yang akhirnya tidak membuat dia fokus di kelas. Apakah itu bisa dijadikan bahan diskusi oleh mereka, ya kemudian guru atau wali kelas sebagai pembimbing ataupun dalam hal ini moderator untuk diskusi kaitannya dengan pemecahan solusi itu, atau seperti apa Pak? Apakah hanya antara siswa yang punya masalah dengan guru saja, maksudnya solusi dicarikan oleh guru, atau memang bisa dilempar masalah itu kepada teman-teman? Ya, biasanya kalau di luar keyakinan kelas kan di situ ada guru BPBK Pak. Ya, jadi bisa dikonsultasikan ke guru BPBK gimana solusinya gitu. Kalau di luar keyakinan kelas tadi, wali kelas pun juga harus mahamin dalam hal ini di kelasnya siswanya nih. Mungkin itu Pak. Iya Pak. Mungkin nggak ada lagi. Ya jangan lupa absen Bapak Ibu nanti bisa ditunggu di email masing-masing. Jangan lupa email yang aktif. Semangat pagi. Hari ini kita akan melaksanakan yaitu keyakinan kelas. Jadi kalian membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas contohnya kayak kalian disiplin pas waktu. Jadi kalian membuat 2 keyakinan kelas di sini. Ya, Bapak bagi per orang ya, silakan ditulis nanti ditempel. Ya. Jadi membuat keyakinan kelas. Kita sepakatin bersama-sama. Ya, silakan ditulis, dikeluarin pensil bolpennya. Boleh bolpen, boleh pensil. Ya, ditulis dulu, silakan. Contohnya di kelas tidak boleh ngobrol, tapi hal-hal yang positif. Ya, minimal 2 kalimat, jangan 1. Ya, 2. Boleh pakai pensil, boleh pakai bolpen. Ya, nanti kita sepakatin mana yang pas buat kelas ini deh. Ya, 2 menit, silakan. Diisi. Jadi kalian buat keyakinan kelas, dibuat sendiri dan nanti nggak boleh yang dilanggar. Ya, silahkan. Berpakaian rapi, ya. Pokoknya jadi kalian buat masing-masing, jangan sama. Ya.
dua. Terus pasaran bendera yang rapi, nah itu kan kesepakatan di kelas. Ya, kalau sudah Bapak hitung sampai 3, ditempel di depan, bro. Yang sudah silakan, boleh ditempel dari sini. Ya, silakan. 2 dan 2 kalimat. Nah, contohnya memakai kaos kaki. Nah, 2, disiplin, membuang sampah pada tempatnya. Nah, contohnya itu. Ya, silakan ditempel sini, sini, bro. Tempel sini kalian, bro. Tempel, bro. Ya. Yang sudah ditempel, apa itu sampai 3, bro. 1, 2 dan 2 kalimat. Ya, sini tempel, ya. Tempel. Nah. Awas. Ya, bro, yang laki-laki. Tempel. Tempel. Ya, yang laki-laki 1, ya, ada yang 3, bro. Jangan itu ditempel. Tempel sini, laki-laki boleh di sini. Ya. Dibalik, kalau nggak nempel dibalik. Nah. Ya, tempel. Ya, kembali. Yang sudah, yang rapi, dibalik. Awas, balik. Oh, tempel. Nah, sini. Oh, tempelin. Sampai nempel. Dibalik ini tuh. Sudah semuanya, sampai belum? Belum, yang belum. Nah, coba si itu maju, sama sekretaris. Ya. Ya, ditulis. Nanti dulu, 1. Ya, yang sudah silakan duduk. Ya, perhatikan. Ya, yuk coba dibaca. Ada yang pertama disiplin. Ya, berarti disiplin tulis. Disiplin. Terus yang kedua, tuh, tidak bolos saat pelajaran. Berarti apa itu? Ya, berarti terus tidak bolos saat pelajaran. Ya, yang ketiga, tuh, membuang sampah pada tempatnya. Nah. Ya, yang keempat, perhatikan. Pakaian harus rapi. Ya, sebelah kiri udah, sebelah kanan. Berpakaian harus pakai pakaian rapi. Nah, nih. Tidak boleh nyontek. Nah, pada saat ulangan.
Ya, coba dibaca. Ya. Ya, keyakinan kelas yang pertama. Disiplin kedua, tidak bolos saat pelajaran, tidak membuang sampah pada tempatnya. Keempat, pakaian harus rapi. Kelima, tidak boleh menyontek pada saat. Ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Tiga. Ya, istilahnya yang besar-besar tantangannya. Ya, tantangan keyakinan kelas. Kemudian ya, lanjut. Ya, boleh sendiri. Lanjut. Ya, jalan. Dari mana? Ya. Lanjut. Ya, lanjut. Ya. Di bawahnya. Lanjut. Di sini.
Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Taufik Solihin, Kepala SMP Negeri 4 Keragilan, akan memberikan testimoni mengenai guru kami, yaitu Bapak Hanif Effendi MPMD, sebagai calon guru penggerak Kabupaten Serang yang sudah menerapkan budaya positif, di antaranya 1. 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kedua, upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian ketiga, literasi 15 menit. Keempat, sudah membuat keyakinan kelas. 5, sudah menerapkan 5 posisi kontrol atau manajer. 6, menyelesaikan permasalahan siswa dengan segitiga restitusi. Demikian testimoni saya. Semoga ke depan lebih bisa menerapkan ilmu dari guru penggerak untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan SMP Negeri 4 Keragilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.